Nutrisi. Kali ini kita akan bahas mengenai diet sehat yang aman. Di sini kita sudah mengundang narasumber kita yaitu Dinda. Hai Kak, apa kabar? Hai, aku kabarnya baik banget hari ini. Kakak sendiri gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan segmen dan tema kita kali ini, seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat di Indonesia ini yang sudah mulai peka nih Kak terhadap yang namanya diet dan makan makanan yang lebih sehat dari biasanya. Bagaimana sih Kak cara kita mengatur pola makan yang baik dan benar itu seperti apa? Cara mengatur pola makan yang baik ya. Sebenarnya kita semua udah tahu nih gimana pola makan yang baik itu seperti apa. Seperti kita lakukan sehari-hari saja Kak. Jadi dalam sehari makan 3 kali makanan utama dan 2 kali untuk selingannya gitu. Oh, kalau misalkan nih Kak, dalam diet itu kan kadang kita suka nyekip jam makan Jam kita makan nih, itu, iya. Kak. Sebenarnya itu aman nggak sih kalau diet ngelewatin jam makan? Sebenarnya itu kurang bagus ya, karena kan di waktu-waktu jam makan kita, misalnya di waktu jam makan siang kita sengaja nggak makan, atau di waktu sarapan kita nggak makan. Sebenarnya mungkin kita ngerasa nggak butuh, tapi kenyataannya tubuh kita, sel, jaringan, organ-organ tubuh kita itu udah kelaparan. Walaupun memang perut kita sendiri itu sebenarnya nggak ngerasa lapar, tapi kan kita itu makan sebenarnya buat menghidupi sel, jaringan, atau organ kita gitu. Nah, kalau misalkan tips-tips nih Kak, kan banyak banget nih orang yang udah diet, ngejaga pola makan, tapi ternyata berat badan dia tuh nggak turun-turun nih Kak, kayak stuck di situ-situ aja. Nah, itu tuh kesalahannya apa ya? Terus bagaimana cara untuk menangani hal-hal yang seperti itu? Sebenarnya pertama kali kita harus cari tahu dulu nih diet yang dia sudah lakukannya seperti apa. Kalau misalnya dia udah mulai ngebatasin makannya, misalnya di nasinya nih dia udah mulai nurunin banget, kita harus cari tahu lebih lanjutnya, misalnya di porsi lauk pauknya kayak gimana, terus di porsi sayurnya itu juga makan seberapa banyak, terus juga di aktivitas fisiknya atau olahraganya ini dia melakukan apa. Banyak orang yang cuma melakukan pembatasan di karbohidratnya aja, jadi kadang makan nggak pakai nasi atau ganti nasi jadi kentang atau singkong gitu atau ubi. Tapi kenyataannya makan sayurnya, makan protein ini juga masih kurang. Terus dia nggak olahraga. Sedangkan ya yang kita kurangin ini cuma karbohidratnya aja, yang artinya pengurangan kalori ini sedikit gitu. Jadi ada yang masih kita asup, kemudian tapi nggak ada yang kita bakar. Kan olahraga itu sama aja kita membakar kalori yang sudah menumpuk di tubuh sejak lama, istilahnya gitu. Oh iya. Nah, terus bagaimana nih Kak? Setelah kita diet, terus mengatur pola makan, olahraga yang tepat untuk kita ini yang sedang diet itu dengan pembakaran lemak yang ekstra itu seperti apa ya? Kalau dari kami biasanya lebih merekomendasikan menggunakan 2 jenis olahraga, yaitu kardio juga, kemudian muscle atau beban itu juga. Jadi kalau untuk kardionya itu kita fungsinya untuk membakar kalori atau membakar cadangan lemak kita atau menggunakan cadangan lemak kita. Kalau untuk muscle ini fungsinya kita atau beban, fungsinya sendiri ini untuk mempertahankan bentuk tubuh kita. Jadi kita nggak pengen dong kalau seandainya kita turun berat badan, tapi tubuh kita jadi bergelambir dan bentuknya ini jadi yang nggak sesuai kita harapkan. Jadi memang lebih bagus kita kombinasikan nih antara kardionya, misalnya kita mau ambil jogging, kemudian di bebannya atau di muscle kita mau ambil home workout biasa, itu boleh kita kombinasikan dan justru sangat direkomendasikan. Oh, berarti kalau misalkan kita mau diet itu olahraga dengan asupan makan kita tuh harus seimbang juga ya? Iya betul. Oh iya. Lu sendiri gimana Mi? Lu udah lagi diet nggak? Enggak. Cuma selain olahraga jogging ya, ada nggak sih olahraga lainnya seperti yang bisa dia ngebakar kardio? Kalau buat kardio ya sebenarnya naik sepeda aja itu juga termasuk kardio. Atau kita misalnya senam atau zumba tuh, kalau cewek-cewek kan banyak suka yang zumba ya, itu juga termasuk. Atau kita mau main futsal, bola,
itu kan juga termasuk, atau bola basket itu termasuk dia kategori di kardionya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin. Benar-benar. Tapi kitanya aja berarti yang males ya. Iya, kadang kan kita udah mindsetnya capek ke Iya olahraga betul ya. banget. Padahal olahraga ini sebenarnya salah satu kebutuhan juga. Memang kita ngerasanya nggak butuh, cuma ternyata nanti di jangka panjang, di usia tua, pasti ada namanya penurunan kemampuan tubuh. Jadi kalau misalnya kita olahraga udah dari usia muda, penurunan kemampuan tubuh ini justru lebih lambat gitu. Kita harus ngurangin itu ya, kita harus minimalisir kemampuan penurunan tubuh kita gitu deh. Oh iya benar-benar banget Kak. Nah untuk yang diet-diet nih Kak, kan sekarang lagi marak banget nih yang namanya suplemen diet Bener banget tuh. ya kan. Nah itu sebenarnya aman gak sih Kak buat tubuh? Lu sendiri gimana nih? Pernah nyoba? Banyak ditawarin sih, nawarin katanya ya. Tawarin. Katanya minum ini nih bisa coba Nurunin berat turun badan berat ya kan? badan, terus Mm-mm. juga biar bisa lebih aktif lagi. Sebenarnya kalau buat suplemen ini macam-macam ya jenisnya. Ada yang diperbolehkan dan ada juga yang nggak diperbolehkan. Kalau yang diperbolehkan nih contohnya memang dia cara kerjanya atau sistem kerja ini meningkatkan metabolisme tubuh kita gitu. Tapi kalau untuk yang tidak diperbolehkan ini biasanya yang punya kandungan seperti pencahar. Jadi begitu kita konsumsi kita cepet banget nih mulesnya. Oh Iya, iya, itu kan benar-benar. kurang oke juga ya. Kita belum sempat menyerap secara optimal, tapi tiba-tiba terbuang gitu aja, sia-sia. Oh iya. Kadang ada tuh Kak yang misalkan habis minum kayak gitu tuh langsung kayak pupnya maunya 6 kali, 7 Iya. kali. Kalau misalkan minum itu untuk sesekali boleh nggak sih Kak? Kalau sesekali sih masih oke ya. Jadi memang semua ini boleh dikonsumsi selama dosisnya itu tepat. Tapi kalau misalnya berlebih ini pasti nggak diperbolehkan gitu. Karena banyak banget kasus di luar sana yang pakai obat suplemen penurun berat badan dan ternyata ada efek pencahar atau kita jadi buang-buang air besar terus menerus. Ini tuh justru bisa kita dirawat di rumah sakit dengan alasan dehidrasi atau bahkan sampai elektrolit kita kayak magnesium, kalium itu jadi turun. Padahal kita butuh elemen-elemen itu kan. Karena kita tadi sering buang air besar tadi, akhirnya kita kehilangan elemen-elemen yang tadinya penting gitu. Tapi kita jadi harus perlu dirawat gitu iya. kan, butuh biaya lagi dan waktunya juga jadi sia-sia kan Iya. kalau kita mau program penurunan berat badan. Iya, jadi sebenarnya makanan-makanan yang harusnya kita bisa serap secara maksimal nih guys, malah terbuang begitu aja. Jadi sayang banget kan kalau misalkan kalian udah coba buat diet, ternyata makan-makannya itu keluar lagi. Jadi Iya, betul. tubuh kita tidak menyerap vitamin dan hal-hal yang penting bagi tubuh kita tuh secara maksimal. Tapi sebelumnya ada makanan-makanan ininya sih Kak yang bikin tubuh kita jadi kuat, jadi seharian tuh jadi nggak perlu makan terus lagi. Ada nggak sih makanan yang seperti itu? Kalau untuk item makanannya sih nggak ada ya. Jadi memang setiap item makanan ini tuh punya kandungan energinya sendiri masing-masing. Tapi bisa nih kita pilih-pilih, misalnya kayak mungkin beberapa dari teman-teman juga pernah dengar kalau misalnya kita mau program penurunan berat badan pasti kita harus konsumsi protein yang banyak, misalnya kayak makan dada ayam atau telur rebus, itu jumlahnya lebih banyak. Sebenarnya tuh alasannya satu, karena mereka kan punya proteinnya bagus, kemudian kandungan lemaknya itu juga bagus, tapi dengan catatan pengolahannya jangan digoreng ya. Nah, kalau misalnya item lemak sama proteinnya ini bagus dan adekuat atau sudah cukup, itu pasti menjadi simpanan di tubuh kita yang lebih besar dibanding kalau kita konsumsi nasi dalam jumlah yang sama gitu ya. Jadi memang kalau untuk diet ini kita kalau bisa untuk asupan proteinnya ini ditambah dan karbohidratnya ini bukan dihilangkan tapi dikurangi gitu ya. Jangan sampai salah lagi nih buat diet nih. Ya, soalnya banyak rata-rata yang karbohidratnya bener-bener hilangin. Aku pokoknya nyakit nasi, cuman makan kayak telur, sayur, buah kayak gitu-gitu aja. Ternyata itu nggak terlalu bagus ya guys ya. Pokoknya semua kandungan kayak protein, karbohidrat dan lainnya itu harus benar-benar seimbang. Nah, ngomongin seimbang nih Kak, gimana sih cara kita mengatur jumlah karbohidrat, protein dan lain-lain dalam satu makanan kita itu? Dalam satu kali makan Iya. ya.
mungkin kita sebutin dari karbohidrat dulu aja. Karbohidrat yang biasa kita makan kan nasi ya, biasanya kita coba makan 6 sendok sampai 8 sendok makan. Kemudian untuk sayurnya ini bisa 2 sampai 3 centong sayur gitu. Terus untuk proteinnya kita kalau bisa 2 item. Jadi misalnya kita makan ayam, kalau bisa sih bagian dada yang tanpa kulit, kemudian sama 1 potong tahu misalnya kayak gitu. Jadi ada 2 item protein. Kalau misalnya kelihatannya nih kita kekenyangan, yang dikurangin jangan sayur sama proteinnya, tapi karbohidratnya kita kurangin lagi, itu aja. Tapi tetap harus ada dalam 1 hari kita makan nasi gitu, atau makan kentang atau makan ubi, apapun boleh gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sampai dihilangkan dalam 1 hari penuh. Nah, kalau misalkan yang lagi diet-diet kayak gini nih Kak, ada nggak sih pantangan makan yang tidak diperbolehkan selama kita lagi melaksanakan diet ini? Nah, ini sebenarnya permasalahan banyak banget orang ya yang lagi diet. Mereka bilang kalau kita udah makan sayur banyak, protein banyak, karbohidratnya juga disedikitin, tapi masih konsumsi keripik, kerupuk, minuman kemasan, itu tuh yang bikin Gagal. bikin gagal dietnya. Tapi kalau dianya ditambah sama olahraga bisa imbang nggak sih? Tetap enggak sih ya. Tetep enggak? Jadi sebenarnya Oh. kalau di asupan misalnya di minuman manis gitu ya, dalam 1 kemasan tuh kan biasanya 2 sendok gula ya. Iya. Sedangkan tubuh kita itu dalam 1 hari itu konsumsi gula tambahan itu sekitar 2 sendok makan. Sedangkan kita dari 1 minuman aja udah 2 sendok makan, yang artinya asupan gula kita udah berlebih dong. Kita baru Iya. 1 item, belum makan makanan yang lain. Sedangkan kalau kita makan misalnya tumis atau sayur gitu kan pasti kita ada tambahan gula kan. Iya benar Itu banget. pasti ada, jadi memang kita asupannya aja udah berlebih dari gula. Itu baru salah satu contoh. Kemudian kayak di makanan kemasan itu garamnya banyak banget, sedangkan kita kebutuhan garam itu kalau nggak salah cuma 1 sendok teh, sedangkan kita temuin garam itu di semua campuran makanan ada garam. Bener banget itu. Jadi Iya. buat apa gitu loh Rida sebenarnya. pengguna ini kan garam Iya, aku micin nggak? anak generasi micin, Nah, aku susah itu banget dia. untuk menghilangkan hal-hal itu, Mm-mm. kayak makan basreng dan Iya tuh sebenarnya yang susah tuh di situ ya. Jadi memang kadang beberapa klienku yang pengen ada program penurunan berat badan, pasti kita recall dulu atau kita tanya-tanya dulu nih makanan yang sering dia konsumsi dalam 3 hari terakhir ini kayak gimana. Kalau kita lihat ternyata klien-klien ini suka makan makanan yang kurang oke. Misalnya minum minuman manis atau makan cimol, basreng dan lain sebagainya. Itu yang kita koreksi pertama dalam 1 minggu atau 2 minggu pertama harus di stop dulu. Nanti kalau misalnya udah baru kita coba pengaturan di porsi nasinya. Tetap di sayur sama proteinnya tetap kita pantau juga kok. Tapi memang yang indikator yang harus digarisbawahi tadi untuk membatasi makanan-makanan yang sebenarnya nggak perlu kita konsumsi. Tuh Rida beda jam. oh, Itu ngajak gue. ya gimana dong? Nah, tips cara mengganti nih Kak, Mm-mm. mengganti makanan yang bisa kita makan. Nah soalnya kita kayak misalkan udah makan siang, Mm-mm. terus pengennya kan ngemil ya, Ngemil, balik iya. kan pengennya ngemil, aduh kayak tiba-tiba lapar, pengennya makannya basreng. Nah, ada nggak sih Kak cemilan-cemilan diet yang enak Mm-mm. tapi itu masih worth it lah, Masih masih sehat lah. sehat untuk kita Iya. konsumsi. Contoh gampangnya sih puding ya. Puding kan sehat ya, dia tinggi serat. Buat gulanya sendiri kita masih oke lah, kita masih tolerir. Terus ada lagi yogurt, itu simple dan dia juga sehat. Kalau untuk kayak misalnya kita kepengen pastel, basreng, itu sesekali pun masih nggak apa-apa. Tapi tetap kita harus coba minimalisir lah. Misalnya kayak kita minum sweet sugar beverage atau minuman-minuman Mhm. kemasan. Emang kalau lagi kepengen, cuma coba kita batasin. Misalnya biasanya ya dalam 1 minggu kita bisa minum 2 sampai 3 kali gitu. Coba kita pantau dalam 1 bulan bisa nggak kita minum cuma 1 kali aja dalam 1 bulan. Awal kita manajemennya kayak gitu dulu. Ntar lama kelamaan sistem sensori kita, lidah kita itu buat ketemu makanan manis atau asin, dia pasti mulai sensitif. Jadi begitu kita makan, misalnya aku Iya ambil sih. contoh di Bener. Indomie deh ya. Bener banget itu. Misalnya kita makan mie instan, kita udah nggak batasin nih dalam 1 bulan kita makan cuma 1 kali. Terus begitu di bulan selanjutnya kita kepengen makan Indomie, dan begitu kita coba lagi si mie instan ini ternyata kok rasanya asin banget gitu. Padahal komposisi mie instan ini, jumlah garam dan lain sebagainya ini tetap sama.
itu sebenarnya bukan jumlahnya yang nambah si garamnya, tapi kemampuan sensori kita menurun untuk merasakan hal-hal yang tadinya asin atau manis tadi. Karena memang sistem tubuh kita tuh seunik itu. Mereka punya kriteria sendiri, mereka punya batas. Kalau untuk manis dan asin ini tuh cuma sampai segini batasnya. Tapi kadang kita suka melampaui batas dan akhirnya justru terbiasa sama makanan yang tinggi garam sama yang manis tadi gitu. Bener banget itu. Kemarin gue makan sayur ya, hampir udah sebulan. Pas nyobain makan asin itu, kok asin banget. Iya. Bener-bener asin banget nih, kayak udah kayak gak dilanjut lagi. Bener. Aku juga punya pengalaman sih kak. Jadi waktu pas COVID kemarin kan aku sempat positif. Jadi makan itu kan nggak enak. Oh, jangan deket-deket aku guys. Nggak. Aku udah sembuh kok beneran. Kalau belum sembuh mungkin ada di sini dong. Nah, abis itu selama 1 bulan full itu tuh aku bener-bener nggak makan makanan instan kayak mie, terus jajan-jajanan gitu juga enggak. Jadi bener-bener kayak sayur yang kayak gitu tuh lebih dibanyakin kan. Kirain gak makan. Jangan dong. Nah, sampai pas karena kangen banget ya sama mie, udah 1 bulan gak makan mie, terus pas makan tuh rasanya kayak gak enak. Terus ada rasa di perut gak nyaman kan? Iya gitu. Iya, jadi memang sebenarnya semua produk mie ya, nggak cuma salah satu merek aja, semua produk mie itu dia kandungan tepungnya itu tuh tinggi. Jadi memang kalau misalnya kita konsumsi karbohidrat berlebih, pasti efek pertamanya itu begah gitu. Awalnya banget ya, itu pasti rasa perut nggak nyaman, kayak begah dan rasanya kayak kekenyangan. Terus biasanya nih ya, kalau perempuan sih biasanya umumnya kita makan produk mie apapun malam-malam, begitu bangun muka kita kayak bengkak. Itu sebenarnya alasan utamanya karena kandungan garam yang ada di produk mie atau makanan instan itu tuh tinggi. Jadi sirkulasi air di dalam tubuh kita itu nggak lancar, jadinya akhirnya menimbulkan muka kita kelihatan bengkak gitu. Pantesan suka dibilang kalau kamu habis nangis ya semalam gitu. Padahal enggak, aku habis makan ternyata guys. Jadi kalau ngeliat muka aku bengkak bangun tidur tuh aku habis makan. Bukan habis nangis. Habis makan tengah malam ya guys. Oke. Emang boleh makan tengah malam? Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Kalau misalnya memang tergantung item makanannya kita makan apa. Kalau misalnya kita makan kayak nasi goreng yang porsinya banyak, dia juga tinggi minyak, terus nggak ada sayurannya, berarti kan cuma kayak istilahnya karbohidrat dan lemak gitu kan. Ya itu bukan masuk ke kriteria gizi seimbang udah gitu. Dan memang kan kalau sebelum tidur ini sebaiknya memang kita ada jeda waktu ya antara waktu tidur dan terakhir kita mengkonsumsi makan. Sebenarnya bukan karena ada kesalahan metabolisme gitu, enggak. Cuma memang kan setelah makan ada baiknya kita ada jeda waktu buat perut kita mengolah makanan dulu, karena biasanya kalau begitu habis makan kita langsung tidur, itu pasti nanti di bagian ulu hati kita ada rasa nggak nyaman, kayak rasa mual begitu bangun tidur. Itu sebenarnya karena makanan yang baru terolah dari yang ada di lambung kita lagi banyak kan ya asam lambung, kita tiduran nih, otomatis asam lambungnya juga mau mengalir ke arah kerongkongan kita dong. Iya, jadi dia naik lagi. Iya, jadi ada rasa mual gitu. Tapi kalau kondisinya dianya bukan malam tapi siang tuh kan dia harus makan siang jatuhnya. Dia makan siang, setelah itu dia 5 menit kemudian dia tiba-tiba ngantuk, matanya udah sadut, kena angin AC. Ya sebenarnya tuh waktu setelah makan kita ngantuk tuh hal yang wajar ya, karena misalnya kita makan apapun kan biasanya menjadi energi ya. Kita makan protein kebanyakan, makan sayur kebanyakan, itu bakal berubah jadi energi. Biasanya karena faktor utama yang bikin ngantuk banget sih ya bukan di protein sama di sayur, tapi justru di produk-produk karbohidrat. Jadi kalau kita konsumsi nasinya berlebihan, terus pasti ada lonjakan gula dong. Gula itu di kepala kita, di otak kita itu memberikan rasa efek nyaman. Jadi efek nyaman ini yang bikin kita ngerasa ngantuk. Itu sebenarnya. Jadi guys, kalau kalian pengen memiliki rasa nyaman, berteman sama gula. Enggak gitu. Ya tapi emang bener loh, kalau apalagi misalnya kita lagi bad mood, lagi gak mau ngapa-ngapain lah, kita pasti yang dicari apa? Makanan manis. Iya benar.
kalau lagi head juga. Iya. Karena udah sakit banget semuanya, aku pengen yang manis-manis. Iya, itu karena makanan manis itu memberikan efek nyaman. Tapi tetap ingat jangan berlebih ya guys. Sekali boleh. Di jalan juga nyaman ke di jalan. Ini kadang di jalan tuh naik motor tiba-tiba sayup mata ngantuk baru kaget. Ya, Jangan kan beda ditiru, itu bahaya. Jadi dia kebanyakan karbohidrat. Ya kena angin juga kan enak ya. Iya bener banget. Pasti ngantuk. Nah terus kak nih, kalau misalkan kita pas lagi diet, ada nggak sih aturan jam makan kayak misalkan sarapan tuh harus di jam segini, snack di jam segini, makan siang di jam segini, yang kayak gitu-gitu? Atau bebas aja? Kalau untuk waktu tetapnya sih sebenarnya nggak ada ya. Yang penting kita makan di waktu sarapan, di waktu siang, di waktu malam, tapi jangan terlalu larut malam. Sama di antara jam-jam tertentu kita bisa kasih selingan makan, misalnya di jam 10, jam 9 kan kadang kita suka lapar ya. Oh, iya, Nggak apa-apa itu kita makan snack. Terus di sore kalau misalnya kita lapar pengen makan snack itu juga nggak apa-apa. Kita makan snacknya juga ya. Nah, berhubung kan misalkan snack-snack itu nih kak, kan sekarang banyak ya produk protein tinggi yang berbentuk susu gitu nih. Boleh nggak sih misalkan pas sarapan pagi itu kita cuma minum si protein ini nih, nah terus pas siangnya kita baru makan kayak karbo dan lain-lainnya di satu piring, itu boleh nggak? Atau misalkan pagi itu harus tetap sama? Sebenarnya nggak harus sama juga nggak apa-apa. Mau makan susu tinggi protein pas pagi itu juga nggak masalah. Tapi kalau bisa jangan susu aja. Kalau bisa kita kombinasi ini sama apel atau pisang atau satu potong roti atau sama 2 telur rebus. Jadi kalau bisa ada karbohidratnya, protein sama sayurannya. Pokoknya itu jangan pernah kita tinggalkan. Jadi kalau misalnya pagi kadang kita malas makan, oke, nggak apa-apa, kita minum susu 1 gelas sama telur rebus 2 sama apelnya setengah, itu udah cukup. Oh ya Banyak berarti juga ya. ya berarti tetap kita tuh nggak boleh nyekip 4 sehat 5 sempurna dengan satu produk ya. Iya betul. Gitu teman-teman, jangan kayak gitu ya. Oke guys, cukup sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa tonton podcast kita selanjutnya. Dan ingat, kita harus tetap menjaga pola makan, olahraga yang teratur, dan tonton terus kita. Bye-bye. Bye bye.